1 yang beranggotakan saya Aureliana Krisan, Saya Talita Rafika Disti, saya Mutiara Ramadini, Saya Claris Mulyawan. dan Fairuz Calisara Himansyah sebagai kameramen. Kami di sini akan mengulas cerita mengenai sejarah Keraton Kanoman. Ikuti kami ya guys. Yang biasa buat mau wawancara sama sekali mau Ya, kita wawancara. Oke, assalamualaikum guys. Jadi gini, kita udah di Keraton Kanoman dan kita bakal mengulas cerita mengenai sejarah Keraton Kanoman. Di sini udah ada narasumbernya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten Pak, namanya siapa? Boleh perkenalan? Kami pemandu wisata Kesultanan Keraton Kanoman. Nama saya Elang Harja. Bapaknya namanya Pak Elang Harja. Oke. Punten Pak, kami di sini mau menanyakan posisi Keraton Kanoman itu kan depan pasar. Nah, itu memiliki sejarah tersendiri atau gimana Pak? Jadi Keraton Kanoman secara diikuti katurangga dan aturan Aturannya dan aturan. bahwa di sini adalah pusat pemerintahan dan pusat kesultanan, harus ada keseimbangan untuk pusat perekonomiannya. Salah satunya pasar itu dulu pasar kecil yang secara sinergitas untuk kebutuhan-kebutuhan kesultanan kan menyangkut keluarga besar dan menyangkut upacara adat yang sangat membutuhkan suatu makanan, sayuran, dan bumbu-bumbu dan lauk pauk harus ada radius dekat secara bentuknya jualan atau perdagangan itu harus tidak jauh, barangkali buru-buru waktunya yang sangat tidak mendukung waktunya ini. Dan saat ini bukan menjadi suatu sinergitas lagi, malah mengisolasi wisata ini yang sulit wisata masuk. Jadi sudah menyalahi secara katurangga, sudah menyalahi aturan ini, karena salah satu pemerintah sudah ngasih jalan dan kesultanan sudah ngasih jalan, cuma ada oknum pedagang-pedagang ini yang merapat di tepi jalan itu ya, jadi polemik. Bukan masalah pasarnya, ini pedagang yang menepi tepi jalan ini sama tukang parkir yang sembarangan itu. Punten Pak, mau nanya lagi pertanyaan yang kedua. Keraton Kanoman dengan Keraton Kesepuhan itu udah lebih dahulu di mana? Iya, lebih dahulu pembangunan mana, Keraton Kanoman dulu atau Keraton Kesepuhan? Sebelum bicara Kesultanan Kanoman dan Kesultanan Kesepuhan, itu ada sejarah awal bahwa Cirebon ini sebelum adanya pemerintahan yang berbentuk kelembagaan Islam atau kerajaan Islam, ini dibikin oleh Prabu Siliwangi, yang dimana Prabu Siliwangi punya anak Prabu Walang Sungsang. Pada abad ke-14 beliau bergerak pengembangan syiar agama Islam dan dibantu oleh Sunan Gunung Jati pada abad dilanjut oleh Sunan Jati pada abad ke-15. Generasi Sunan Gunung Jati yang kelima ini mempunyai 2 putra laki-laki semua. Karena generasi yang kelima ini memiliki istri dari Mataram. Mataram pada abad ke-16 terjadi suatu polemik yang dimana mendapat isu bahwa Mataram sudah bekerja sama Belanda, sudah melanggar aturan kerajaan Nusantara. Artinya di situ terjadi suatu permasalahan yang sangat menyangkut harus kesananya seorang sultan dari Cirebon karena merasa mertuanya di sana untuk menetralisir, untuk menangani permasalahan yang membawa 2 putra masih kecil-kecil, masih ya sudah agak dewasa lah, bahwa akhirnya dalam
menyikapi permasalahan Mataram, peperangan Mataram, malah penembahan wilayah yang merupakan generasi Sunan Gunung Jati kelima ini wafat, dan diisukan kakak tertuanya wafat lagi. Cirebon dalam keadaan kekosongan pemerintahan, kekosongan figur pemimpin. Akhirnya diangkatlah adanya itu di Kesepuan. Selama selang 8 tahun adanya ini menjabat sebagai raja di Kesepuan. Akhirnya kedatangan kakaknya selama menjabat 8 tahun, akhirnya yang diisukan wafat ini datang, ternyata tidak wafat. Di sini punya polemik, adiknya harus di mana kan sudah menjabat 8 tahun. Akhirnya di tengah-tengah oleh Sultan Agung Tirtayasa, kakaknya mengalah mendirikan di Kanoman ini. Jadi Kanoman ini bukan berarti mudah, tapi memudahkan permasalahan kakak beradik. Sebenarnya tua di sini itu kendalanya kakak beradik, itu masalahnya masalah tahta kerajaan. Oke, selanjutnya gini, kita akan menanyakan mengenai filosofi patung belakang. Mungkin Pak mau nanya, setahu saya itu setiap keraton itu pasti punya filosofi macam. Apakah keraton Kanoman filosofinya sama dengan keraton-keraton lainnya atau berbeda, memiliki filosofi tersendiri? Jadi kita bicara secara standarisasi filosofi yang ada di Jawa, khususnya wilayah Cirebon ini, bahwa ini adalah singa, bukan macan, singa. Singa itu adalah lambang karismatik, kewibawaan dan kekuatan di situ. Bahwa keraton itu harus kuat, harus berwibawa, harus punya armada yang tangguh. Itu salah satu filosofi singa itu. Jadi makanya singa yang besar, jadi kekuatannya besar. Itu secara filosofinya itu. Baik. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya saya bakal tanya tentang tata letak di Keraton Kanoman. Terus kan Keraton Kanoman kenapa bisa dekat dengan Keraton Keprabonan. Jadi secara geografis letak daripada Kesultanan Kanoman ini dulunya sebagai tepi laut yang dimana saat ini ada Jalan Pantura, ada Keraton Keprabonan, Keraton Kesepuan, dan Keraton Kedungguran. Ini dekat semua, karena dulunya satu hamparan antara Keraton Kanoman, Keprabonan, Keraton Kesepuan, dan Cirebon. Itu satu hamparan dulu pada abad ke-14 yang dipimpin oleh Prabu Walang Sungsang pada zaman era Prabu Siliwangi sebagai raja dan Pajajaran. Dan saat ini keraton beralamat sudah wilayah Kelurahan Lembah Bungkuk, Kecamatan Lembah Bungkuk. Saat ini, walaupun berdekatan, ada sebelah barat ini Kecamatan Pekalipan, Kelurahan Pekalipan. Nah, sebelah timurnya masuk ke Kelurahan Lembah Bungkuk, Kecamatan Lembah Bungkuk. Batas garis wilayah Lembah Bungkuk dan Pekalipan ini jalan ini. Jadi kesananya sudah masuk hampir 80% masuk wilayah Lembah Bungkuk. Jadi beralamat di Lembah Bungkuk. Bapak Punten, Keraton Kanoman itu dipimpin oleh siapa Pak sekarang? Oleh Sultan yang pertama adalah Sultan Badruddin, Sultan Kanoman I, dan saat ini Sultan yang ke-12, Sultan Kanoman 12. Sultan Kanoman ke-12. Oke, pertanyaan selanjutnya bakal ditanyakan oleh saya. Jadi saya bakal nanyain bangunan-bangunan yang ada di Keraton Kanoman ini. Salah satunya adalah bangunan yang ada di belakang kita. Boleh. Bahwa kita ini berada di wilayah tengah bagian kesultanan ini,
Ya, kalau di depan itu adalah alun-alun, dulu pasar itu alun-alun, dan di area ini ada salah satu bangunan yang bernama Siti Inggil. Siti Inggil itu adalah Siti itu tanah, Inggil itu tinggi, tanah yang tinggi. Dan dulunya difungsikan sebagai tempat mediasi art Islam. Jadi tempo dulu penyebaran itu, masa peralihan dari Hindu ke Islam itu tidak bisa memakai sistem seperti metode pengajian, metode belajari baca Iqra, Al-Quran, itu tidak mengena karena sulit, karena masa merayu dan merubah orang-orang non muslim supaya masuk Islam. Jadi teknis apa yang dipakai itu dengan mengangkat kearifan lokal, yaitu mengangkat seni budaya mereka yang sudah ada. Disinilah tempat berkumandangnya suatu syiar Islam dengan metode seni dan budaya dengan gamelan sekaten. Jadi orang dulu itu kalau diajak suruh mengaji, suruh ceramah itu nggak mau hadir. Ya karena bukan agama Islam, non muslim semua. Tapi dengan gamelan tersebut dia tidak diundang, tidak dipanggil, datang sendiri merapat ke sini melihat secara event dan melihat secara tuntunan, bukan tontonan, tuntunan. Jadi ada suara-suara yang luar biasa didengar, terharunya, nikmatnya, nuansa-nuansa hati, akhirnya dia mau dari berbagai wilayah datang semua di sini. Tapi di sini punya syarat, harus bayar tiket. Tiketnya sangat mahal sekali, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat tauhid yang dia bayar itu. Artinya secara tidak langsung dikit-dikit sudah tahu tentang arti sebuah syahadat itu apa, sholawat itu apa. Dan di sini dia merasa nyaman dengan membaca syahadat, membaca sholawat itu, artinya sedikit-sedikit mau dulunya non muslim bisa masuk Islam. Di sini dengan teknis lainnya kayak wayang, tari-tarian, kuda lumping, itu mediasi art itu. Sintren itu salah satu dari penyebaran secara seni dan budaya. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibawa oleh saya, dan saya akan menanyakan tentang bangunan yang ada di belakang ini. Di mana ya Pak letaknya? Bangunan ini adalah bangunan yang dimana ada 2 pendapat. Bangunan ini adalah bangunan pintu sebelah wong, yang dimana 2 pendapat tadi sebelah wong itu karena lewat sebelahnya buat lewat wong, lewatnya orang. Dan ada pendapat versi lain sebelah itu ya itu secara belahan secara untuk lewatnya upacara Panjenengan, karena pintu ini bukan pintu satu, pintu yang 2, ada 2 membelah gitu, sebelah keluar wong gitu. Jadi upacara Panjenengan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal itu dibuka setahun sekali di sini. Dan sebagai pintu yang paling besar, di mana dulu itu di samping sebagai pintu dan hususuar untuk ikon, untuk kewibawaan, dan untuk karismatik. Itu saja. Baik, lanjut. Saya akan menanyakan tentang bangunan yang ada loncatnya. Baik, kan gimana? Jadi bangunan ini namanya bangunan Gajah Mutu. Untuk secara fungsionalnya, fungsinya untuk pos jaga di sini dulu. Pintu yang tembus dulu itu pos jaga, di mana pos jaga malam itu standby di sini sebagai menjaga keluarga raja dan para pejabat lainnya, dijaga sampai pagi. Dan di atas ada lonceng. Lonceng itu adalah sebagai tanda waktu, karena dulu itu belum ada jam dinding,
Ya. HP, jam tangan itu belum ada. Jadi keraton ini memiliki jam cuma terbatas, tidak bisa dijual belikan, hanya keluarga kerajaan yang memiliki jam tangan itu dulu itu, karena sangat sulitnya pemasaran jam itu, tidak ada orang jualan di wilayah Cirebon ini dulunya pada abad ke-16. Jadi pengen kesulitan ini memberi waktu terhadap lingkungan yang terdekat dengan keraton ini supaya tahu waktu, kalau malam jam berapa, biasanya dia yang dibunyikan di atas jam 12 ke atas. Gitu. Kalau siang itu tanpa dibunyikan, ini karena memakai tenaga matahari. Kalau titiknya bayangannya tidak kanan kiri, satu titik itu jam 12. Itu pakai tenaga surya. Jam memakai waktu itu melihat bayangan-bayangan pada waktu siang hari. Kalau malam kan susah. Oke, baik, terima kasih Pak. Monggo. Oke guys, sekian sejarah mengenai Keraton Kanoman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.